قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, segenap pengantar jenazah yang selalu dan senantiasa mengharapkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan yang menyampaikan atas nama keluarga ucapan terima kasih yang mendalam, yang sebesar-besarnya atas partisipasi, wabil khusus atas kehadiran al-mukarramun, para tuan guru yang di tengah-tengah kesibukannya bisa hadir di tempat pemakaman ini, dan kemudian tak lupa ucapan terima kasih kepada keluarga, kerabat, wabil khusus kita masyarakat yang ada di dusun Kerujuk, karena dengan bantuannya baik yang bersifat moral maupun material, sehingga alhamdulillah terlaksanalah hak daripada almarhumah sebagai seorang mayit, yaitu mulai dari memandikan, mengkafani, mengsolatkan sampai menguburkan almarhumah ini. Maka tentu ini tidak akan pernah menjadi sia-sia, melainkan memiliki catatan-catatan kebaikan, catatan-catatan amalan saleh di sisi Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu paling tidak seseorang yang mensolatkan kemudian mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatannya, maka dia akan mendapatkan kiratan. Maka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perumpamaan daripada kiratan itu adalah mislul jabalainil azimain. Perumpamaannya adalah seperti dua gunung yang sangat besar. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi kebaikan-kebaikan yang telah kita akan temukan di depan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai catatan-catatan amalan soleh kita, sekaligus sebagai pengamal berat amalan kita kelak pada hari kiamat. Ucapan selanjutnya, ucapan permohonan maaf. Kemungkinan di dalam penyambutan keluarga, baik di rumah duka, di masjid atau di makbarah ini, ada hal-hal yang kemungkinan tidak berkenan di hati para tuan guru, para tamu undangan seumumnya. Maka melalui kesempatan ini, yang atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah merupakan satu buah kekurangan kami yang tentunya tidak ada unsur sedikit pun daripada kesengajaan. Al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya sampaikan satu buah ayat dalam mukadimah tadi, bahwa sesungguhnya waktu penghisaban daripada manusia ini adalah sungguh teramat sangat dekat. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan daripada mereka itu adalah mu'ridun ghafilun. Mereka itu berpaling lalai dari apa yang menjadi hak-hak ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kematian adalah merupakan satu buah keniscayaan yang akan datang kepada kita semua. Bagaimanapun tinggi jabatan seseorang, banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, bagaimanapun pangkat itu, maka kematian itu adalah sesuatu yang pasti yang akan kita temukan. Maka kematian bukan seperti apa yang kita saksikan pada sore hari ini, hanya sebatas menguburkan demi satu orang tua, kerabat masyarakat kita, melainkan adalah bentuk awal daripada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita lakukan di atas bumi ini. Makanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ad-dunya daru amal wal akhiratu daru jaza.
faman lam ya'mal huna najima huna. Dunia ini adalah tempat kita untuk melakukan amalan-amalan soleh. Bagaimana kita menjaga apa yang menjadi hak ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan akhirat adalah merupakan darul jaza, yaitu bagaimana kemudian setiap amalan itu kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka faman lam ya'mal huna najima huna. Maka barang siapa yang tidak pernah beramal pada hari ini, yakni di atas bumi ini, maka kelak dia akan mengalami penyesalan yang sangat hebat di akhirat nanti. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, betapa pentingnya untuk kita beramal pada hari ini. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu buah wasiat yang sangat istimewa di hadapan sahabatnya yang sangat dia cintai sekaligus sebagai sepupunya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk bagaimana seseorang Muslim menjaga apa yang menjadi aturan-aturan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, u'allimuka kalimatin, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajiduhu tujahaka. Wahai nak, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika pada waktu itu dia membonceng sahabatnya yang mulia Abdullah ibnu Abbas sekaligus sebagai sepupunya, kemudian memberikan satu pesan wasiat yang sangat istimewa tentang bagaimana pentingnya menjaga apa yang menjadi hak-hak ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat kali Negara sikit dia bilang anak sikit kon dia. Maka niscaya kemudian Allah Rakaat kedua Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga. Jangan anak sikit Maka Imam panggil para masanya dibalik. ketika menyerangkan, Terus menjelaskan bagaimana maksud dari penjagaan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau menyebut taqwallahi fis-sirri wal alam, yaitu bagaimana seorang muslim untuk selalu dan senantiasa menjaga kualitas takwanya di dalam baik waktu itu waktu yang sepi atau waktu yang rame. Karena ketakwaan tidak butuh tempat melainkan di mana saja. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pentingnya ketakwaan ini untuk kemudian kita menghadap sekali Rabbul Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, maka bekal terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim untuk sampai kepada Tuhannya, yaitu Allah, adalah tidak lain dan tidak bukan yang berkaitan dengan ketakwaan. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, sesungguhnya bekal terbaik adalah ketakwaan. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhumah insya Allah, kita yakin dengan kehadiran para tuan guru kita ini, beliau adalah sosok seorang ibu yang bertanggung jawab, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjalankan apa yang menjadi hak ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Namun demikian, tetap saja almarhumah adalah sosok manusia, tidak bisa kemudian sampai kepada derajat malaikat, yang ketika masih statusnya sebagai manusia, maka seseorang tidak akan pernah bisa luput daripada salah dan dosa. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis kudusinya, ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian tidak akan bisa lepas, kalian tidak akan bisa bebas dari kesalahan, entah itu berbuat salah di waktu malam atau berbuat salah di waktu siang. Maka tapi ingat, jangan pernah putus asa, karena aku adalah maha pengampun dari segala dosa. Dan dosa-dosa daripada almarhumah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin dengan yakin-yakinnya, dengan doa yang dilangsungkan oleh para tuan guru kita, maka semoga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, kalau berkaitan dengan antara hak sesama manusia, tentu ini adalah
harus erat kaitannya dengan permohonan Punya maaf. teman Ustaz Najib. Maka oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, Yang yang atas nama murid-muridnya keluarga, mirip atas tampil nama kan, almarhumah, bahagia. untuk sebarang-barang Najib no, yang kita dengan maaf muridnya dengan mirip almarhumah. tampil no. Terkenal maafan yes. Jazakumullahu khairan Temin pun katsira. no. Kemudian Sampai selanjutnya masih yang berat. berkaitan dengan Mulai pada hutang piutang. bismillah. Bagaimanapun Tanuyah lah hati-hatinya boleh. seseorang di dalam mengarungi bahtera hidup Bagus kon ini, lokal marah maka kuteo. tentu Ay suatu lancar. waktu, suatu saat, Rizki syukroni suka lah. atau tidak, Wala kami ketika datang kebutuhan yang sifatnya mendesak, maka kemudian dia tidak memiliki sesuatu Balik, peringkat yang atas. untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dia meminjam, entah itu meminjam uang atau meminjam Lungatusan janji. murid no. Maka pada Satak kesempatan mondok. ini sekali lagi atas Sukasnya nama masih keluarga, murah. mari kita sama-sama lunaskan, selesaikan hutang yang berkaitan dengan almarhumah. Namun kalau Dua kali ya itu bayaman. berat bagi kita, maka tentu keluarga siap untuk menerima kedatangan daripada kita semua. Boleh mengisir Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ini yang bisa kami sampaikan untuk yang terakhir kalinya, marilah kita iringi kepergian daripada almarhumah dengan iringan bacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan lisannya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, sehingga Allah tetapkan lisannya dalam kalimat yang hak, kalimat la ilaha illallah. Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amalan-amalan kebaikannya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hindari kemudian kuburnya jurang daripada jurang-jurang api neraka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin as-salihah lahal Fatihah.